Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani mencuat setelah diminta tim hukum Anies Mohaimin dan tim hukum Ganjar Mahfud untuk menjadi saksi sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Selain Menteri Keuangan, Menteri Sosial juga diminta hadir karena dikaitkan dengan bantuan sosial. Sebelumnya, Menteri Keuangan membeberkan anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos sebesar Rp496 triliun yang dikelola sejumlah kementerian dan lembaga. Mengenai waktunya bisa diperpanjang waktunya. Nama Menteri Keuangan dan Menteri Sosial muncul dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi hari Kamis. Baik tim hukum Anies Mohaimin dan tim hukum Ganjar Mahfud meminta Hakim MK menghadirkan kedua menteri dalam kaitannya dengan kebijakan bantuan sosial. Yang Mulia, apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu, ini adalah satu proses pembuktian, terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Sebab bagaimanapun juga penggunaan bansos itu adalah dari APBN. Dan APBN itu adalah milik kita semua, bukan milik orang tertentu. Nah, oleh karena itu, karena ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dimintai keterangan terkait dengan hal-hal yang lain, maka kami harapkan kami diberi kesempatan untuk meminta mereka dihadirkan sehingga bisa menerangkan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penggunaan bansos yang sampai 495 triliun. Iya, mungkin cukup Pak Terima Mahdir, kasih, Yang Mulia. nanti kami pertimbangkan semua itu. Sebelumnya, pada hari Senin, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan anggaran perlindungan sosial tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp496 triliun. Anggaran tersebut dikelola sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk untuk subsidi energi dan non-energi yang dianggarkan Rp330 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran perlindungan sosial tahun ini mencapai 496,8 triliun. Perlinsos, bukan bansos ya, perlinsos. Perlindungan sosial. Kemarin juga saya dengar bahwa Kementerian Sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian Sosial hanya bertanggung jawab 75,6 triliun. Itu memang untuk program kartu sembako yang bawah ya. PKH, asistensi, rehabilitasi sosial, terutama untuk lansia dan yang lain-lain. Kemudian di dalam Perlinsos ini, karena orang bertanya, loh kalau Kemensos hanya 75,6, sisanya siapa yang mengelola? Satu, Kementerian Pendidikan. Berbagai program membantu siswa-siswa atau mahasiswa yang tidak mampu, itu PIP maupun KIP. Itu 30 triliun sendiri. Itu adalah memang membantu perlindungan sosial bagi murid-murid dan mahasiswa yang kurang mampu. 30 triliun. Kemudian Kementerian Kesehatan 49 triliun itu untuk tadi masyarakat miskin yang tidak mampu untuk membayar BPJS Kesehatan. Kita membayar untuk 496 itu 49 triliun sendiri adalah untuk tadi pembayaran PBI, Jamkes, NAS, JKN sebesar 49. Kemudian yang langsung ke masyarakat desa itu bantuan langsung tunai desa ada 10,7 triliun. Nah sisanya yang 330 itu apa? Itu adalah perlindungan sosial, bantuan sosial kepada masyarakat dalam bentuk subsidi energi. Seperti subsidi BBM, entah diesel maupun solar maupun pertalite, kemudian LPG, dan subsidi listrik. Itu semuanya langsung dinikmati masyarakat. Memang tidak melalui kementerian lembaga, tapi kita membayar langsung kepada eksekutornya yaitu PLN atau Pertamina. Untuk subsidi non-energi seperti subsidi pupuk, PSO, yaitu kalau kita naik kendaraan umum yang tarifnya dalam hal ini tidak mencerminkan biaya, itu disubsidi. Baik, makasih Pak Asko. Menurut Menteri Keuangan, dari pagu anggaran Rp496 triliun hingga akhir Februari 2024 sudah tersalurkan Rp37,9 triliun atau 7,6%.
Dari Jakarta, tim TV One Assalamualaikum mengabarkan. warahmatullahi wabarakatuh.